Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pioners dimanapun berada, apa kabar semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ini ada informasi yang kiranya perlu untuk kita sama ketahui ya. Itu Mang Adun udah ngikutin dari tanggal berapa ini ya? Sebentar. Oh, dari 8 Januari. Betul ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 11 ya. Berarti kisaran 3 harian ya. Mang Adun kira tuh apa gitu loh. Oke. Gini. Ini bukan soal, di situ jelas ya ada lambang Bitcoin ya. Jadi mungkin planners kok ini jadi bahas Bitcoin? Enggak. Tenang aja. Apa yang Mang Adun informasikan itu mayoritas ya, pasti dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan Paynetrok. Oke, jadi enggak, walaupun itu masalah CBDC atau masalah apa yang selain Paynetrok di channel Mang Adun, pasti itu kenapa diangkat karena ada hubungannya dengan Paynetrok. Ini seperti itu ya. Jadi ya namanya era digital gitu, ada hubungannya dengan Paynetrok, kenapa tidak kita perlu ketahui gitu kan. Jadi kalau emang sekiranya untuk pembahasan dan untuk pelajaran kita juga, untuk tambah pengetahuan gitu ya, ini sih bagi yang mau saja. Kalau yang tidak mau ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau sendiri sih seru gitu, seru buat apa bahas-bahas kayak gini ya. Oke, ini dari tanggal 8 Januari Mang Adun coba cari tahu, kirain tuh apa gitu kan. Nah, breaking news apa katanya ya, bukannya seperti itu. SEC memberikan kejutan pada Bitcoin ETF. Apa alasan sebenarnya dibalik peringatan mendadak ini? Sebuah utas gitu ya. Oke, nah ini ada istilah SEC ya. Itu SEC di sini. Tadi nggak ada bocah nangis. Aduh. Pas baru mulai malah ada bocah nangis. Sangat di luar dugaan ya Allah. Sabar ya. Security and Exchange katanya, Securities and Exchange Commission, pokoknya seperti itulah ya. SEC adalah lembaga independen pemerintah Federal Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk melindungi investor dan mempertahankan fungsi pasar saham yang adil dan teratur. Oh, jadi ini ini ya lembaga Amerika ya gitu. Jadi bertanggung jawabnya untuk melindungi investor ya, kayak misalnya Mang Adun ini investor dan mempertahankan fungsi pasar saham yang adil dan teratur. Oke, jadi seperti itu ya. Ini exchange ya, nggak tahu lah, tapi setelah Mang Adun ikuti gitu, breaking ini lagi ya, kita ikuti sedikit dulu. Breaking juga, BlackRock, Fidelity dan lainnya mengungkapkan Bitcoin biaya ETF mereka. Hal ini menunjukkan kemungkinan besar persetujuan ETF Bitcoin Spot. Anda tidak akan percaya apa artinya ini bagi masa depan. Sebuah utas katanya gitu ya. Abaikan orang ngomong yang berisik. Ini masih tanggal 8 Januari ya. Dan ini kan 8 Januari pukul 14.08 jam 4 sore lah. Ini malamnya, yaitu jam 21.02 gitu. Nah ini malam juga 23.14 ya, masih memposting breaking. Mantan ketua SEC mengatakan spot Bitcoin persetujuan ETF tidak bisa dihindari, tidak ada lagi yang perlu diputuskan. Wah, ini semakin penasaran dong Madun, sampai ini dari kayak Rohit ya, kayak nama orang India itu. Nah, ini tanggal berapa ini? Nah, ini tanggal 11. Ini yang terakhir ya, gini. Oke. Peringatan berita besar. Ikuti saya untuk live spot Bitcoin pembaruan pengumuman ETF dan jadilah yang pertama mengetahui masa depan.
Itu alasannya. Ini Mang Adun malah penasaran sampai ngelirik ke bawah. Saking penasarannya ya, itu ada jam apa namanya ya, jam dia bakal nge-lab katanya ya di bawah tuh, jam 2.30 AM sampai 4.30, kisaran 1 jaman lah ya itu. Cuman ya Mang Adun pikir nggak bakal ngikutin, bahasanya juga Mang Adun nggak ngerti gitu kan. Ya Tuhan, ini nggak taunya tanggal 11 ini ya. Kenapa Pinyus juga ikut-ikutan memposting itu loh, kenapa Mang Adun bawa ke sini. Jadi ya coba kita baca sama-sama ya. Berita terkini, kita berada di era baru dan ETF Bitcoin Spot akhirnya disetujui. Persetujuan ETF Spot Bitcoin sangat penting bagi seluruh pasar mata uang kripto. Seluruh pasar mata uang kripto. Kenapa Pinyus posting? Ini tidak bisa dihindari dan mungkin juga sangat penting efeknya ya, gitu. Sangat penting efeknya itu ke Network pastinya ya. Itu tidak bisa lepas lah, karena kan namanya di era digital. Oke ya, ini tanggal 11 ya. Jam 11.30 tadi berarti. Oke. Nah, Mang Adun cari tahu dong, biasa nanya ke Mas Bro Ai itu ya. Tuh, Mang Adun ngetik. Oke, jadi ETF Bitcoin Spot itu apa kan gitu. Ini jawabannya ya. Kita bisa cari tahu. Oke. ETF Bitcoin Spot adalah sarana investasi yang memungkinkan investor mengetahui pergerakan harga Bitcoin di akun pialang reguler mereka dengan langsung berinvestasi pada Bitcoin sebagai aset dasar, bukan bukan kontrak derivatif berdasarkan harganya. ETF Bitcoin Spot berbeda dari ETF Bitcoin berjangka yang merupakan kontrak derivatif yang berdasarkan harga Bitcoin. Beberapa perusahaan manajer aset terbesar yang telah mengajukan pendaftaran ETF Bitcoin Spot kepada SEC antara lain Wisdom Tree, Fidelity yang tadi ya, Wise Original Bitcoin tuh, pokoknya itu banyak sekali. Dan Franklin Templeton. Nah, ini SEC telah mempertimbangkan permohonan untuk ETF Bitcoin Spot selama beberapa tahun tetapi belum memberikan keputusan. Mas Bro Ai aja nggak tahu dia nih. Pada Desember 2023 SEC mengakui pengajuan ETF Bitcoin Spot oleh 11 perusahaan. Gila. Ini sampai bertahun-tahun gak disetujui. Hal ini menjadi topik hangat di industri kripto karena diharapkan bahwa keputusan SEC akan mempengaruhi pasar kripto termasuk Bitcoin itu sendiri dan altcoin. ETF Bitcoin Spot sarana menjadi investasi yang memungkinkan investor mengetahui pergerakan harga Bitcoin dengan lebih akurat dan mengurangi risiko manipulasi harga ya. Ciri khas banget Balelo yang Mang Adun dari dulu ngomong. Oke, ininya seperti itu ya. Ini kenapa sampai Mang Adun beritanya bikin penasaran banget ya. Bertahun-tahun ternyata loh menunggu persetujuan. Gila, kayaknya gini kayak mungkin ya gitu loh. Jadi contoh di dunia Network itu ada Certic ya. Kalau tidak salah Certic itu salah satu audit ya, salah satu auditor atau sistem yang bisa mengaudit, ngecek keamanan dan sebagainya gitu kan. Nah itu kelas 1. Kenapa ini SEC gitu kan mengakui persetujuan pengajuan ETF Bitcoin Spot oleh 11 perusahaan itu sampai bertahun-tahun itu ya karena gitu. Ini saking lamanya dan sempat viral nggak disetujui dan akhirnya pada hari ini disetujui dan kabarnya ini akan sangat mempengaruhi ya gitu loh. Karena bukan berarti dibandingkan dengan Bitcoin Network gitu kan, kita tidak bisa lepas dari perkembangan era baru digital kan, seperti itu. Banyak yang mengharapkan Network itu listing di exchange kan gitu.
Cuma untuk saat ini Kortim belum menyetujui kan gitu. Karena apa? Masih gampang nambang, masih dapat ya sebulan waktu terakhir kemarin tuh dapat apa 4 ya. Nah itu kan masih gampang. Nanti mungkin kalau misalnya udah 1 tahun dapatnya 1 lah misalkan gitu kan, baru mungkin itu akan Bitcoin menjadi langka banget. Dan saking langkanya gitu kan, demi pemerataan masyarakat, karena kan gini, yang di dunia cryptocurrency juga Mengadun yakin nih ada saja yang belum tahu tentang Paynetrop gitu kan. Jadi nah yang belum tahu ketika nanti di listing gitu kan, itu jadi bisa tahu juga. Terus kelanjutannya ya tetap bahwasanya itu akan tetap dijadikan sebagai mata uang dunia ya. Ini asumsi Mengadun aja sih, gambarannya seperti itu. Kenapa Paynetrop itu untuk saat ini nggak listing ya gitu di exchange dan Kortim larang ya, karena peredarannya itu masih dengan sangat mudah. Masih kita enak banget nambang pakai HP, nggak perlu bangun seperti Bitcoin butuh sampai 200 juta modalnya baru bisa nambang gitu loh. Nah itu ya mungkin nanti kalau udah Paynetrop langka susah itu mungkin, tapi ya Kortim baru membuka persetujuan ke exchange untuk apa? Untuk lebih mengenalkan Paynetrop ke masyarakat yang lebih luas itu ya, supaya benar-benar itu nanti masyarakat dan exchange yang lain udah menerapkan harga GCP ya. Karena gini, exchange itu tahu sendiri kan harganya rendah sekarang. Kalau misalkan diterapkan sekarang, wah bahaya banget, itu bisa merusak proyek gitu kan. Harga rendah kemarin memang iya sih sampai berapa banyak lah, 1.206.000 dolar kalau nggak salah, pokoknya kisaran segitulah ya itu. Nah kan kemarin 126, maksudnya 126 dolar ya kalau tidak salah itu. Jadi kan kita rencananya kan 314 kan ya gitu, 314 dolar ya ribu maksudnya. Jadi kalau misalkan kita masih di bawah GCP itu Kortim masih mungkin ya, itu cuman ambisi aja sih, ambisi dari exchange yang ingin terus menaikkan harga Paynetrop gitu. Itu masih ditahan sama Kortim. Bahkan sekelas Binance juga gitu, itu nunggu open mainnet tuh. Dan setelah open mainnet pun belum ada keputusan, karena kabarnya kan Paynetrop itu bakal punya exchange sendiri katanya, P-Exchange ya, tapi entahlah gitu loh. Yang penting kita tetap update informasi. Era digital saat ini itu asik banget kalau buat Mengadun pribadi yang bisa dikatakan penikmat informasi gitu. Apapun itu yang sekiranya ada hubungannya dengan Paynetrop bakal Mengadun bawa ke sini lah ya. Jadi untuk pengetahuan kita semua tetap istilahnya, karena apa? Karena banyak masyarakat yang awam gitu kan. Beruntung kita ada di link atau dunia, masuk ke dunia Paynetrop, jadi bisa tahu ya, tidak ketinggalan informasi era digital saat ini. Walaupun ya kayak Mengadun nih ya, kelas bisa dikatakan ya orang awam yang nggak tahu apa-apa tadinya kan gitu. Oke ya, kiranya mudah-mudahan bisa dipahami. Abaikan kalau ada yang berisik-berisik sedikit mah ya. Mengadun juga yang kalau ngomong agak balelo kayak gitu ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting sekiranya bisa dipahami aja, itu intinya ya. Oke, thank you buat semuanya yang udah like, comment, subscribe. Yang baru gabung juga selamat bergabung, thanks banget yang udah stay selalu di channel Mengadun ya, yang udah hadir selalu banyak ya, yang dari mana-mana, terima kasih. Oke, nanti kita lanjut lagi di informasi Paynetrop berikutnya. Saya Mengadun ucapkan tetap semangat ya, salam petir juga ya, jeder asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.